Selanjutnya akan kita saksikan bersama pemberian buku 50 tahun HIPMI dari perwakilan pendiri HIPMI yang merupakan pencetus serta Ketua Umum BPP HIPMI pertama, Ayahanda Abdul Latif. Kami mengundang kepada Ayahanda untuk berkenan naik ke atas panggung. Ya, mohon izin Bapak Presiden, Ayahanda ini bukan hanya pencetus HIPMI tetapi juga ketika beliau menjabat sebagai Menaker merupakan penggagas upah minimum, THR, modernisasi BLK, pendataan PJTKI serta jam sostek. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung menerima buku dari Ayahanda Abdul Latif. Kami persilakan untuk bisa foto bersama. Bapak dan Ibu, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan kami mohon kepada Ayahanda Abdul Latif kembali ke tempat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pendiri HIPMI yang hadir di sore hari ini, beserta para ketua umum dari yang pertama, Bapak Abdul Latif, Bapak Siswono Yudo Usodo, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Ponco Sutowo, Bapak Agung Laksono, dan sampai hari ini Ketua HIPMI yang saya hormati Bapak Haji Mardani Maming. Yang saya hormati para pembina BPP HIPMI beserta seluruh badan pengurus daerah provinsi, ketua DPD dan ketua DPC dari seluruh tanah air. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tadi banyak yang menyampaikan lanjutkan. Hati-hati, ini tahun politik. Bapak Ibu yang menyampaikan lanjutkan, saya yang di demo. Kan kejadiannya sudah terjadi. Pertama, menyampaikan Pak mantan Ketua HIPMI, Pak Menteri Investasi, karena alasan ini, lanjutkan. Besoknya enggak ada sehari saya yang didemo besar-besaran. Loh, yang ngomong bukan saya, yang didemo saya. Demo dong Pak Bahlil. Nanti ini sama, kalau enggak saya jawab, nanti didemo HIPMI. Bukan HIPMI yang didemo, tapi saya. Hati-hati, sekali lagi ini tahun politik.
Tapi saya nangkap yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah. Tapi yang dilanjutkan adalah program-programnya. Supaya ada kontinuitas, supaya ada keberlanjutan. Jangan sampai pemimpin satu sudah mengerjakan, tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Ini yang bahaya. Dan selalu kalau seperti itu, mulai terus dari TK terus, sudah ke SMP, sudah ke SMA, ganti pemimpin, mulai lagi dari TK lagi. Kapan kita akan sampai ke lulus universitas? Dan problemnya sekarang ini bukan problem yang enteng. Semua negara mengalami hal yang sama, ketidakpastian. Ini jangan sampai juga karena kita nanti ada perhelatan pemilu dan pilkada, ketidakpastian itu tambah lagi. Kita ini sekarang sudah betul-betul semua kepala negara saya pastikan pusing semuanya. Urusan pemulihan ekonomi karena pandemi belum selesai, belum rampung, ditambah lagi perang di Ukraina, jangan sampai tambah lagi kita urusan di dalam negeri. Kita jaga betul bersama-sama, setuju? Karena masalah politik di 2024. Hati-hati, jadi proyeksi pertumbuhan ekonomi betul-betul sudah diturunkan oleh Bank Dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Dari yang sebelumnya 6,6%, proyeksi di 2022 diturunkan menjadi 3,4. Anjlok betul. Dan kita alhamdulillah di kuartal pertama kemarin masih bisa tumbuh 5,01%. Enggak ada negara G20 itu yang tumbuh 5,01. Hati-hati juga, ini yang menjadi momok semua negara sekarang ini adalah inflasi. Jadi momok semua negara. Dan kita, meskipun ada kenaikan sedikit, tetapi masih bisa kita jaga dan kita kendalikan. Coba dilihat, sudah ada negara yang sampai inflasinya di atas 70%. Amerika yang biasanya hanya 1%, sekarang sudah 8,3%. Inilah problem besar semua negara. Diperkirakan ada 60 negara yang akan mengalami kesulitan keuangan maupun ekonomi. Dan diperkirakan mereka akan menjadi negara gagal kalau tidak bisa segera mengatasi ekonominya. Inilah yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita merasa normal, padahal keadaannya betul-betul pada situasi yang tidak normal, ketidakpastian ini. Ini yang harus kita jaga semuanya. Dan problem besarnya sekarang ini ada dua, urusan ekonomi. Yang pertama, kenaikan energi, yang kedua, kenaikan harga pangan. Hati-hati dengan ini. Yang itu semuanya akan memunculkan yang namanya kenaikan inflasi tadi. Naik semuanya, gas alam sudah naik 153%. Batu bara
naik 133%. Tapi yang senang yang ada di sini banyak, karena kenaikan batu bara. Utamanya yang saya tahu, ini ketua umum nih senang pasti. Bang Ical juga pasti senang, karena harga batu bara naik. Minyak naik 58%. Oh ya, ketua Kadin juga benar, ketua Kadin batu baranya juga banyak. Pak Arsad. Minyak naik 58%, CPO naik 27%, yang punya kelapa sawit juga senang. Tapi hati-hati, di luar itu kenaikan-kenaikan yang perlu kita waspadai, urusan gandum, urusan jagung, urusan kedelai yang naik kurang lebih 30-an%. Nanti imbasnya kemana-mana. Gandum, karena penghasil gandum 30-40% Ukraina dan Rusia sekarang bermasalah. Gandum seluruh dunia harganya naik. Dan kita nanti di sini ada mie, di sini ada roti, semuanya berasal dari gandum. Jagung, 7 tahun yang lalu kita masih import jagung 3,5 juta ton dari luar. Data terakhir kemarin di kuartal 1 saya lihat import kita sudah di angka 800.000 ton. Artinya turun sangat drastis. Tapi masih ada PR 800.000 tadi harus diselesaikan. Ini harus siapapun yang memiliki lahan di negara kita ini harus tanam yang namanya jagung agar kita enggak impor lagi. Kedelai naik, ini jagung ini kalau naik ini merembetnya kemana-mana. Ke pakan ternak, larinya ke harga telur naik, harga ayam, daging ayam naik, hati-hati mengenai ini. Kedelai juga sama, naik 33%. Larinya nanti juga kemana-mana. Bisa tahu, bisa tempe, semuanya naik dan berimbas juga kepada inflasi. Inilah yang perlu saya ingatkan, yang berkaitan dengan pangan itu hati-hati ke depan. Tetapi juga menjadi peluang bagi para pengusaha, utamanya anggota HIPMI untuk masuk ke bidang-bidang ini. Pangan, energi, ini adalah peluang. Karena diperkirakan hari ini ada kira-kira 13 juta orang yang sudah mulai kelaparan di beberapa negara karena urusan pangan. Jadi hati-hati mengenai ini. Dan negara-negara lain juga sudah mulai membatasi tidak ekspor pangan. Hati-hati mengenai ini. Kalau kita tidak bisa mandiri urusan pangan, ini juga bisa menyebabkan bahaya bagi negara kita. Dari 3 negara yang sudah stop ekspor pangan, sekarang sudah menjadi 22 negara. Sehingga sekali lagi kemandirian pangan ini sangat penting. Saya mengajak kepada seluruh anggota HIPMI untuk masuk ke bidang ini. Tanam yang tadi kurang jelas, jagung. Untung pasti untung, karena harganya jagung baik. Tanam yang lain, yang pangan, sorghum yang nggak pernah kita tanam, tanam sorghum. Terutama di NTT. Kita sudah mencoba kemarin 40 hektar, tumbuh sangat baik di NTT. Porang, ini adalah pangan masa depan. Porang. Karena gluten free bisa ditanam dimanapun. Dan tanaman-tanaman lain yang kita miliki, sagu, singkong, dan lain-lainnya. Ke depan saya pastikan karena ada problem besar yang lebih besar lagi yaitu perubahan iklim, pangan akan menjadi persoalan seluruh negara. Dan yang terakhir,
mengenai pembelian produk-produk dalam negeri. Saya sudah perintahkan kepada kementerian, kepada lembaga, kepada BUMN, kepada daerah, agar yang namanya membeli produk dalam negeri itu wajib. Sekarang kita cek betul, kita monitor betul, kita pantau betul. Karena anggaran kita ini gede banget. Besar sekali. APBN, APBD, kemudian anggaran di BUMN, besar sekali. Dan terakhir, sekarang kita catat semuanya dengan platform digital, sekarang sudah masuk komitmen 825 triliun. Komitmen seluruh kementerian dan lembaga ini kalau semuanya beli produk-produk dalam negeri, ini akan bergerak semuanya. Industri-industri kecil, pengusaha-pengusaha kecil semuanya. Tidak bisa seperti yang lalu-lalu kita biarkan. Akhirnya pipa beli import, padahal kita bisa memproduksi sendiri dengan alasan macam-macam. Enggak, sekarang enggak bisa. Dimonitor, ada komitmennya, sehingga kita harapkan nantinya dari policy ini akan memunculkan trigger ekonomi untuk pertumbuhan di dalam negeri. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun emas ke 50 tahun HIPMI, dan saya meyakini di tahun Indonesia Emas 2045, konglomerat-konglomerat yang ada, ini semuanya dari anggota HIPMI. Nah kalau sekarang umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tambah 25 tahun, artinya umur 60-an, 50-an, 65-an, sudah menjadi konglomerat semuanya, saudara-saudara. Karena perkiraan GDP, PDB kita sudah mencapai angka yang sangat spektakuler. Asalkan ada konsistensi dari pemimpin-pemimpin ke depan untuk berani memutuskan meskipun hal itu sulit, yaitu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Investasi, masa hilirisasi, jangan takut untuk stop ekspor bahan mentah. Setelah stop nikel, tahun ini mungkin kita akan stop lagi boksit, tahun depan lagi mungkin stop timah, tahun depan lagi stop tembaga, dan seterusnya. Sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri, dan negara akan mendapatkan pajak, BPH, badan BPH, karyawan mendapatkan PPN, mendapatkan biaya ekspor, yang semuanya akan memperkuat APBN kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat ulang tahun ke-50 HIPMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.